Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru, yaitu terkait honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini baru saja disampaikan ataupun baru saja diumumkan Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini, dan sebelum lanjut seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, di sini baru saja Bapak Ibu di Instagram resmi Kemenpan RB di sini memposting Bapak Ibu terkait pemerintah bersama DPR RI berkomitmen menyelesaikan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Pemerintah juga membuka kesempatan luas bagi tenaga non-ASN untuk ikut dalam seleksi P3K tahun 2024, baik tahap 1 maupun tahap 2. Jadi siapa itu tenaga non-ASN database BKN yang perlu mendaftar seleksi P3K tahap 2? Berikut penjelasan yang tercantum dalam keputusan Menteri Pan RB nomor 15 tahun 2025. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, siapa tenaga non-ASN database BKN yang perlu daftar seleksi P3K tahap 2? Yang pertama adalah Bapak Ibu yang tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1. Ini tidak lolos syarat administrasi. Yang kedua, TMS seleksi administrasi CPNS 2024, belum melamar seleksi CSN 2024, lulus seleksi administrasi tapi tidak ikut seleksi kompetensi P3K tahap 1, lulus seleksi administrasi tapi tidak ikut seleksi CPNS 2024. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang perlu mendaftar seleksi P3K tahap 2. Nah, Bapak Ibu yang telah dinyatakan lulus P3K tahap 1, maka nantinya Bapak Ibu akan diangkat menjadi P3K. Bagi Bapak Ibu yang dinyatakan tidak lulus P3K tahap 1, diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, bagaimana nasib tenaga non-ASN database BKN yang ikut seleksi CPNS 2024 tapi tidak lulus, atau ikut seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 tapi tidak lulus karena formasi terbatas. Tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN tersebut tidak perlu mendaftar di seleksi P3K tahap 2. Nah, jadi Bapak Ibu yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tapi tidak lulus, dan Bapak Ibu yang mengikuti seleksi P3K tahap 1 namun tidak lulus, Bapak Ibu tidak perlu mendaftar seleksi P3K tahap 2. Dan Bapak Ibu nantinya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu keputusan Menteri Menpan RB ini. Ini tertuang dalam Kep Menpan RB nomor 16 tahun 2025, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Nah, di diktum pertama di sini dijelaskan Bapak Ibu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Kemudian, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka penyelesaian penataan pegawai non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut. Nah, jadi untuk P3K paruh waktu ini nantinya akan mengisi kebutuhan pada jabatan ini Bapak Ibu. Yang pertama, guru dan tenaga kependidikan. Kemudian tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Nah, jadi itu adalah jabatan untuk mengisi PPK paruh waktu. Kemudian yang nomor keempat, pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun 2024. Kemudian pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi untuk P3K paruh waktu ini dilaksanakan hanya bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN Bapak Ibu. Jadi yang sudah terdaftar di database BKN. Ketentuannya ini Bapak Ibu mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 namun tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
Jadi nantinya Bapak Ibu yang dinyatakan tidak lulus tapi Bapak Ibu masuk dalam database BKN, nantinya Bapak Ibu akan masuk dalam P3K paruh waktu. Kemudian status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Nah, ini adalah pengadaan P3K paruh waktu Bapak Ibu dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian PPK. Kemudian kita lanjut ke diktum 8. Dalam hal pegawai non-ASN diusulkan menjadi P3K paruh waktu tetapi di kemudian hari mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen. P3K membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Nah, kemudian diktum ke-12, perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11 paling sedikit memuat nama jabatan, kemudian ekspektasi kinerja, unit kerja penempatan, skema kerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, dan sanksi Bapak Ibu. Kemudian diktum 13, masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Nah, jadi ini masa perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kemudian PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Kemudian keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf A dijadikan sebagai dasar mulainya masa perjanjian kerja P3K paruh waktu dengan instansi pemerintah. Kemudian P3K paruh waktu juga melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP Bapak Ibu sesuai dengan target dalam perjanjian kerja. Kemudian di diktum ke-19 Bapak Ibu, P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, jadi ini upah Bapak Ibu atau gaji yang diberikan kepada P3K paruh waktu ini paling sedikit Bapak Ibu sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal dari selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu ketentuan ataupun aturan terkait P3K paruh waktu Bapak Ibu. Yang mana nantinya Bapak Ibu yang dinyatakan tidak lolos CPNS 2024 ataupun Bapak Ibu yang dinyatakan tidak lolos P3K tahap 1 namun Bapak Ibu terdaftar di database BKN, maka nantinya Bapak Ibu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.